Nah, teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan 7 orang. 7 penumpang. 7 orang. Makasih ya Tete AA ya. Udah bantuin kita. Udah bantuin kita. AA di Aman, belakang, baris ketiga. Jarak ini kepalanya mentok nggak? sempit nggak? Mentok nggak? Bismillahirrahmanirrahim. 7 loh. Waduh. 7 penumpang loh. Coba sekarang stop and go. Stop and go. Bismillahirrahmanirrahim. Tete deg-degan nggak Teh? Halo teman-teman, jadi hari ini saya bakal gak banyak review, tapi nanti gue lebih banyak bikin test drive, tes tanjakan. Bahkan nanti kalau tesnya tanjakan cuma 1 atau diisi 2 orang, gak afdol ya. Saya nanti minta sama penduduk sekitar diisi sampai 7 orang, kira-kira kuat nanjak apa enggak. Dan di samping saya ini sudah ada Suzuki SL7, ini unit yang kita bakal tes. Pajak SNK-nya tuh kurang lebih sekitar 4.400.000, dan kunci nanti yang kalian beli dapat kayak gini, ada tombol lock unlock, tetap ada kayak kunci manual dan ada aksen warna birunya kayak gitu. Dan pada saat kalian pencet unlock itu sebenarnya guard me light-nya tuh nyala, asalkan dengan catatan ngebaca daerah sekitar tuh gelap. Tidak ada fitur safety sense kayak gitu, antena aja masih short pole gitu kan. Tapi memang tampak depan mobil ini memang terlihat ya cukup maco lah ya, cukup SUV, padahal kita tahu memang basicnya dari R3. Ya udah, ini tampilannya meskipun banyak yang ngatain kayak terlalu perindavan banget, India banget, memang mirip kan gitu loh. Memang mirip sama yang di India gitu kan. Tapi nyatanya memang masyarakat suka gitu loh dengan desain kayak gini. Dan kalau kita ngomongin mesin yang sama itu dipakai juga sama Baleno, bahkan sama Jimny 1500 cc K15B, tenaganya sekitar 104 horsepower, torsinya sekitar 138 nih lewat mesinnya kayak gini ya. Nggak apa-apa nih. Tuh, dapat peredam mesin, layout mesinnya seperti ini, air intake-nya juga cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kalian lewati genangan air juga tuh lebih aman. Tuh hampir sepaha saya, cukup setinggi ini. Ya, Bapak Ibu Suzuki Lovers, balik lagi dengan saya Edwin Setiawan di Suzuki Pusat Pulau Gadung, yang beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19, patokan itu di Terminal Pulau Gadung. Untuk unit yang bakalan kita siksa ini, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan DP 18 jutaan atau angsuran 5 jutaan. Untuk promo di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu bisa dapatkan potongan bulan 1 sampai dengan 3 bulan, flash 1 sampai dengan 2 juta, dan voucher belanja sampai dengan 5 juta. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan servis, body repaint, atau test drive bisa hubungin saya di 0858 9246 0761 atau janjian di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Kenapa sih mobil ini lapang banget kemarin pas saya duduk baris kedua? Ya karena memang wheelbase-nya tuh cukup panjang, 2740, panjangnya sekitar 4450. Ya ini ala-ala SUV ya. Wah, kena trotoar nih teman-teman. Kena trotoar. Ini warnanya tuh sebenarnya bukan hitam banget, tapi dia kayak agak grey gitu. Ring 16, set skirt, bahan dop. Saya suka nih aksen-aksen kayak gini, dan beberapa saya suka lihat di Instagram atau di TikTok tuh kayak mobilnya ini sangat modifiable. Jadi velgnya diganti terus dikasih aksen-aksen kuning tuh jadi cakep. Ini yang two tone. Tapi justru talang airnya menurut gue tuh gelap banget, jadi menambah blind spot. Ini roof rail beneran, tangki BBM letaknya sebelah kiri, bisa muat 45 liter. Kalau kita ngomongin tampak belakang tuh lebih mirip banget sama R3. Nggak terlalu banyak beda gitu loh. Mirip banget. Lampunya LED sebelah sini doang, XL7 Alpha Hybrid. Kalau yang model lama kalau nggak salah XL7 ini letaknya sebelah sana. Kalau nggak salah kayak gitu. Kamera ada 2 karena dapat kamera dashcam. Spoiler, saya sebenarnya nggak terlalu suka spoilernya sih. Parkir sensor ada, ban serepnya dia sama persis dengan keempat ban lainnya. Ini kita buka dulu teman-teman. Nah, bagasinya itu bisa dilipat separuh-separuh kayak gini, dan dia bisa dilipat rata loh teman-teman. Baris ketiga bisa dilipat rata, dan di sini ada tempat penyimpanan bagasi. Cuma memang tidak ada separatornya, tapi di bagian sebelah sini ada yang anti air. Tempat dongkrak ada letaknya sebelah situ. Nih, kalian harus lihat ya, posisinya tuh menurut saya cukup lapang, termasuk baris pertama, kedua maupun ketiga. Kedua tuh paling berasa lapang banget.
suka menimbulkan pro dan kontra gimana cara nyalain mobil Matic. Gue sih selalu pakai 1 kali pencet, injek rem 1 kali pencet, tapi kalau manual injek kopling nyalain kayak gini. Setirnya cuma tilt doang, sayangnya belum teleskopik, tapi di sini sudah kulit stitching. Cruise control tadi sudah gue coba, jadi memang tadi gue tuh test drive dulu di jalan tol, review sebentar, abis ini kita tes tanjakan-tanjakan gitu loh guys. Sayangnya lagi nih belum dilengkapi dengan speed sync auto lock. Suzuki mungkin kalau nonton ini jadi catatan teman-teman ya. Ini kayaknya tuh kan sayang banget gitu loh. Nah, dan sebenarnya di sini tuh kayak bertingkat nih. 1, 2, ini wooden panel tapi warna hitam kayak gini, glove box. AC-nya di sini sebenarnya cukup lengkap. Defogger depan, defogger belakang, otomatis, suhunya itu maksimum 32, minimum 18. Cuman ya menurut gue kalau dibanding sama Rasku, AC-nya lebih dingin Ras kemana-mana menurut gue ya. Tapi Ras minusnya nggak ada defogger depan, tidak ada semburan bawah. Mungkin itu kali yang bikinnya dingin ya, karena semburannya mengarah ke atas doang, mungkin gitu doang sih. Tapi ini saya suka karena puter-puter kayak gini. Matic PRND 2L ini masih AT konvensional, jarak kepala cukup tinggi, dan yang spesial di SL7 Alpha ini sudah dilengkapi dengan, nyebutnya mereka tuh smart mirror atau bisa kita nyebutnya dashcam. Paling catatannya adalah kalian ngambil footage-nya itu harus ngambil ini memorinya dari sini atau micro SD-nya. Sayangnya belum ada untuk aplikasi-aplikasi, tapi nice to have aja. Ini penting loh, bisa kepake buat merekam kejadian-kejadian jalan, atau kalau memang diperlukan kalian bisa pakai buat klaim asuransi. Ini kita tes di jalan tol dulu, mungkin kayak tes kekedapan kabin dan segala macamnya kayak gitu teman-teman ya. Dengerin ya suara kabinnya saat di jalan tol Jagorawi. Kita buka dikit. Oke. Oke, ini Radit siap-siap untuk take video. Curi-curi ya Dit. Suara speakernya kalau misalkan habis kenceng kayak gini, kan kenceng ya teman-teman ya, kalian pencet tombol mute aja, udah dia langsung senyap. Suspensi so far so good ya, dan ini adanya cruise control itu cukup ngebantu banget pada saat perjalanan luar kota yang agak jauh kayak gini, biar kalian nggak gampang capek ya. Kalau pilar A ya so-so lah ya. Guys, ini agak tricky ya. Jadi untuk pakai cruise controlnya itu pertama, ini ada tombol yang kayak jam, sama ini ada kayak rest. Jadi buat bisa dinaik turun kayak gitu kan. Jadi caranya untuk pakai cruise control, ini cara pakai cruise controlnya pertama pencet ini dulu yang kayak gambar jam, lalu pencet ini ke atas dan ke bawah. Udah, dia ke set 81. Begitu caranya. Pantesan dari kayak kemarin kan gue kayak bingung gimana cara pakainya nih. Ini kebantu banget loh teman-teman. Nih, ya kebantu banget. Tapi bedanya kemarin gini, gue belajar hal baru. Kalau misalnya ada yang ngomong, sayang ya belum adaptif cruise control ya, sayang ya. Tapi plusnya dengan cruise control yang model kayak gini, jadi secara computerized itu nggak perlu terlalu banyak menyesuaikan. Karena ketika kalian pakai yang adaptif cruise control, itu menyesuaikan, jadi kayak gas remnya itu lebih bikin boros. Itu kemarin yang gue dapat setelah gue melakukan road trip ke Jakarta, Bali, yang pakai Jeko kemarin kan. Nah ini set 81, kalian kakinya bisa istirahat sebentar. Kalau mau naikin tinggal pencet gini aja, 82, 3, jadi per 1 km kelipatannya. Cukup ngebantu banget. Ya minusnya ya tentunya belum adaptif. Tapi kalau kayak dengan adanya kayak gini udah cukup lah ya. Nah ini sebenarnya udah mulai nanjak teman-teman. Ini Sentul, kalian tahu kan yang ke arah masjid ini sudah mulai nanjak. Mungkin paling sekitar 5-10 derajat. Ini pakai D, itu kan agak kayak menguras ya. Sebentar tuh, jadi ini dibantu sama kinerja dari si baterainya. Dia bantu muter ban juga. Tapi kalau kalian merasa D-nya itu berat, kalian bisa pakai overdrive. Nih, overdrive-nya nyala. OD off. Oh oke. Jadi ini kalau dipencet tuh malah OD off guys. Oh begitu. Oh oke. Pastikan OD-nya tuh ini hilang tampilannya. Justru kalau dipencet tuh malah mati. Oh begitu. Oke. Gue baru tahu ya.
Kemarin ada yang ngasih tahu sih. Tuh responsif. Kalau dipencet tuh malah mati. Aman sih tanjakan kayak gini. Ini tanjakan belum seberapa. Nanti yang agak curam sedikit mungkin 15-20 derajat kali ya. Tapi kalau ras pada saat tanjakan kayak ini itu cukup lumayan butuh effort untuk injek gas. Ini aman sih. Aman. Nah kalau turunannya kayak gini, ini kan gue di D nih. Ada engine brake-nya ternyata kalau misalkan masih kurang overdrive-nya ngebantu gak? Oke. Kalau masih kurang lagi bisa pindahin kedua. Nah ini ada engine brake tuh. Kalian dengar kan? Tuh, indah banget bukit-bukit ya. Itu buat tambah engine brake, menghindari kampas rem panas kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya balikin lagi, overdrive-nya dibiarin aja, gede lagi. Nah, yang nanya, Mas D-nya tuh injek rem apa nggak? Injek aja sedikit, injek sedikit aja buat ini, biar halus gitu doang. Gue pernah sepedaan di sini sama Pak Ventri waktu itu. Saya tanya, Pak, kita bakal itu serem nggak sih Pak tanjakan? Enggak kok, aman. Ternyata pas di sini buset guys, naik sepeda serem banget. Nanjak. Oke. Nanti tanjakannya kita ke arah dalam 11 itu yang agak cukup curam, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan 7 orang. 7 penumpang. 7 orang. Makasih ya Tete AA ya. Udah bantuin kita. Udah bantuin kita. Jadi ngasih bukti sekarang diisi full berarti berapa? 7 orang penumpang. Kita bakal tes tanjakan yang tadi 11 itu. Kuat nanjak apa enggak? Tadi sempat spin ya memang, tapi akhirnya kuat nanjak. Tadi spinnya itu pas gigi D atau 2 ya? D. D ya? D. Oke. Nah, sekarang deg-degan nggak ya nih? Kuat nggak ya? PD Mas saya. Jadi kuat nggak, Win? Kuat banget. Pakai D kuatnya atau pakai 2? 2. Oke. Kita Ini pakai 2. Di belakang Teteh nyaman nggak Teh duduknya? Ya, nyaman. AA di Aman, belakang baris ketiga. Nyaman. Jarak ini kepalanya Mentok nggak? sempit nggak? Mentok nggak? Masih jauh. Masih jauh ya. ya. Oke. Oke. Jadi ini idealnya memang buat Mudik lah keluarga. ya. Ini enaknya langsung D langsung atau 2 atau L? Kita gambling D dulu ya. D dulu tapi langsung tancap gas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 loh. Waduh. 7 penumpang loh. Coba sekarang stop and go. Stop and go. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh deg-degan nggak Teh? Oke, tahan rem 1, 2, 3. Oh nggak spin loh? D Nggak loh Mas. spin loh. D ini loh. Wah, berhasil. Berarti kalau berhasil nggak perlu dicoba ke 2 atau lagi. L, nggak perlu, aman. Fitnahnya hoax berarti ya. Fitnahnya hoax. Kita tinggal ada tanjakan sekali lagi, habis itu ya one more ya. Kita Sekali lagi ada tanjakan lumayan curam. 20 derajat lah itu. Padahal sebenarnya gue yang deg-degan loh. Saya pede Mas. Tapi di belakang pada deg-degan nggak? Hah? Takut kalau mundur gitu? Nah ini kalau ini sebenarnya agak curam juga, cuman dia nggak belokan. Kalau tadi kan belokan ya. Tuh naik, nanjak, belok. Kalau ini nggak terlalu. Kita tinggal cari putaran di sebelah sini teman-teman. Nah sekarang ini nanjakan tetap pakai D lagi. Kita pakai D lagi, Mas. Stop and go lagi nggak? Boleh. Stop and go lagi pas agak tanjakan. Kayak gini ceritanya macet gitu loh. Kenapa perlu Puncak stop and ini. go? Ceritanya macet, puncak kayak gini kan tuh. Stop and go. Lepas Udah. berapa detik? 1, 2, 3. Wah, mundur guys, mundur. Nggak perlu takut. Kita nggak perlu Dah. takut. Ada jedahnya. Dah. Oke, berhasil. Anti slip loh. Aman. Aman berarti itu. Aman ya? Aman berarti ya. Kasihan ya sering difitnah ya. Sering difitnah Fitnahnya katanya. soalnya nggak kuat nanjak. Ternyata kuat.
Mas Edwin, Siap, Mas Teguh. kita kesini sebenarnya ngapain ini? Nah, XL7 ini kan sering difitnah ya Mas Teguh ya. Katanya ini mobil nggak kuat nanjak. Nah, sekarang Mas Teguh sudah rasakan sendiri gimana performanya. Kuat nanjak, karena balik lagi itu adalah man behind the wheel. Jadi siapa di balik kemudi itu tadi? Yang kalau misalkan saya tes ya udah sekarang kita penuhin orang ya, kita isi sama orang, jadi nggak gue doang ya. Betul. Jadi kurang lebihnya mobil ini kuat nanjak. Tapi di luar pada itu semua kasih alasan Mas, kenapa harus ambil XL7 di tengah gempuran banyak low SUV yang lain. Nah, satu dia Matic kan masih kompen ya Mas ya. Jadi perawatan itu lebih gampang, lebih murah dan lebih bandel tentunya. Ya, dan dengar-dengar bakalan ada mobil baru ya. Bisa spill nggak sih? Nah, mau info lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa follow saya di Instagram atau japri ke WhatsApp saya, nanti saya update perkembangannya. Ya, dan kalau misalkan masih ragu dengan kuat nanjak apa enggak, harus apa nih Mas? Wajib test drive Mas Teguh. Saya bawakan test drive-nya itu ke rumah atau janjian di Pulau Gadung Mas Teguh. Ya, ini aja sampai kesentuh loh, demi ngasih bukti ke teman-teman semua bahwa si XL7 ini kuat nanjak gitu. Overall, ini ya, apa namanya, saya refresh sebentar ya, mobil ini berasa cukup lapang di baris pertama, apalagi kedua ya, itu lapang banget. Terus tadi sempat cobain cruise controlnya agak tricky ya Mas, tadi diajarin. Tapi oke, bekerja. Terus ke depan kabin ya, kalau sama beberapa mobil misalkan oke lah speakernya belum yang Bose atau Yamaha kayak gitu, tapi udah cukup. Paling PR-nya kalian upgrade mungkin speakernya dibantu gitu ya. Tapi overall cukup oke sih. Terima kasih sudah menonton. Next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.